Bihazim berkata, Dakhalna ala Khabbab bin na'uduh. Aku pernah masuk ke rumah Khabbab untuk menjenguknya. Wa qad iktawa sab'a kayyatin. Ia telah diterapi dengan 7 kai, yaitu metode pengobatan dengan menempelkan kulit dengan api atau besi yang panas, ditempelkan kepada bagian yang sakit. Faqala, ia berkata, inna ashabana alladhina salafu madaw walam tunkishumud dunya. Para sahabat kita yang telah berlalu, mereka telah pergi dan tidak dikurangi kehidupan dunia mereka. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Sedangkan kita tidak mendapatkan tempat apapun selain tanah. Walaula anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'uwa bil mauti la da'autu bihi. Kalau sekiranya Nabi SAW tidak melarang kita untuk berdoa meminta kematian, maka aku akan berdoa agar diberi kematian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Makna daripada iktawa yaitu melakukan kai, yaitu metode pengobatan dengan menempelkan kulit dengan api atau besi panas. Lam tungkis humud dunya, yaitu kehidupan dunia tidak mengurangi pahala mereka, karena mereka para sahabat tidak ingin segera mendapatkan pahala mereka ketika hidup di dunia. Tetapi para sahabat menyimpankannya, ya, balasan tersebut untuk kehidupan di akhirat. La najidu lahu mawdi'an, yaitu kami tidak menemukan tempat untuk menghindar. Maksud dari kandungan hadis ini, yang pertama di sana ada larangan mengangan-angankan kematian dan perintah agar bersabar dalam menghadapi musibah. Maka sehebat apapun musibah, ujian, seseorang hendaknya menekankan kesabaran, ya, meminta pertolongan kepada Allah, ya, dan tidak mengangan-angankan kematian. Yang kedua, larangan membangun tempat-tempat tinggal dengan tujuan untuk berbangga, untuk bersenang-senang lebih dari yang dibolehkan dan tidak mengharap ridha Allah dalam membangunnya. Ini adalah terlarang. Karena setiap bangunan hendaknya diniatkan untuk menggapai ridha Allah, untuk bertaqarrub, beribadah kepada Allah. Yang ketiga, keutamaan membangun masjid atau tempat-tempat belajar. Yang keempat, dibolehkan pengobatan dengan kai atau dengan besi panas, dengan syarat harus meyakini bahwa itu hanya sekedar sarana saja dan yang menyembuhkan hanyalah Allah. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala tatkala ditanya tentang hukum pengobatan menggunakan kai ini, maka beliau mengatakan, ya, boleh berobat dengan kai. Akan tetapi jika ada kebutuhan untuk menggunakan kai, ini tidak mengapa. Ya, sejumlah sahabat pernah melakukan kai. Jika kai dibutuhkan maka tidak mengapa. Akan tetapi meninggalkan kai lebih baik jika ada pengobatan, ya, obat dan pengobatan lain yang lebih mudah. Karena kai menimbulkan sejenis penyiksaan, ya, karena adanya panas tersebut. Maka meninggalkannya lebih utama kecuali jika ada hajat. Ya. Baik. Maka dibolehkan, ini hukum asal menggunakan pengobatan kai. Ya, namun jika ada pengobatan lainnya yang lebih mudah, ya, maka meninggalkan kai lebih baik. Karena di dalam pengobatan menggunakan kai ini ada sejenis penyiksaan, ya, rasa sakit yang mungkin dengan menempelkan besi panas tadi ke bagian tubuh yang sakit. Ya. Maka jika ada pengobatan yang lain, lebih utama untuk ditinggalkan pengobatan menggunakan kai ini. Kecuali jika memang hajat membutuhkan pengobatan dengan menggunakan kai. Taib. Kemudian hadis 455.
Kemudian kami mengunjunginya pada waktu yang lain pada saat ia sedang membangun tembok miliknya. Lalu ia berkata, innal muslima yu'jaru fi kulli syai'in yunfikuhu illa fi syai'in yaj'aluhu fit turab. Sesungguhnya orang muslim diberi pahala pada segala sesuatu yang ia belanjakan, kecuali pada sesuatu yang ia jadikan dalam tanah, maksudnya bangunan. Ya. Al-Haid, ini maksudnya tembok yang dibangun mengelilingi kebun. Yaj'aluhu fit turab, yaitu menggunakannya dalam bangunan. Ya. Ini juga tadi sudah pada beberapa hadis yang sebelumnya, 451 tentang penjelasan hadis tersebut. Ya. Di situ ada kandungan dorongan agar mempersiapkan diri dalam menghadapi hari kematian dan tidak menyibukkan diri dengan kemewahan dunia dan membangun gedung-gedung yang besar. Dan hendaknya seorang muslim tatkala membangun bangunan rumah, ya, dan yang lainnya diniatkan untuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi pahala. Hadis 456. Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Safar mengabarkan kepada kami, an Abdullah ibni Amrin qala, dari Abdullah bin Amr ia berkata, marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana uslihu khusson lana. Nabi SAW pernah lewat ketika aku sedang memperbaiki rumah kayu kami. Faqala, ya, beliau lalu bertanya, ma hadha, apa ini? Qultu, aku menjawab, uslihu khussona ya Rasulullah. Aku sedang memperbaiki rumah kayu kami, wahai Rasulullah. Faqala, maka beliau lalu bersabda, al-amru asra'u min dzalik. Urusannya, maksudnya kematian, lebih cepat dari itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Al-khusso maknanya adalah rumah yang terbuat dari kayu dan bambu. Bentuk jamaknya khusos, khusosun dan khususun, bisod, ya, dengan sod. Makna ungkapan al-amru asra'u min dzalik, yaitu boleh jadi kematian lebih cepat dari kerusakan dinding rumah ini. Maka perbaikan amalmu lebih patut diusahakan dibanding perbaikan rumahmu. Ya. Ketika Rasul mengatakan al-amru asra'u min dzalik, ya, boleh jadi kematian lebih cepat dari kerusakan dinding rumah ini yang sedang engkau perbaiki. Maka memperbaiki amalmu lebih patut untuk diusahakan dengan segera dibandingkan perbaikan rumah. Maka beruntunglah kaum muslimin yang ibadahnya, ya, sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di sana ada ikhlas, ada mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ketika amal seseorang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi walaupun ikhlas, ya, berarti ini amalnya bermasalah, ya. Padahal perbaikan amal ini tentunya harus senantiasa diusahakan agar amal kita sesuai dengan tuntunan Nabi, dibarengi tentunya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Namun ini tentunya akan menjadi berat bagi para ahlul bid'ah, ya, mereka yang
mengada-ngadakan sebuah amalan di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat sunnah adalah nikmat yang besar yang wajib kita syukuri dan kita jaga. Kemudian kita amalkan sunnah ini, ajaran ini, dan kemudian kita apa? Dakwahkan semampu kita dengan sebaik-baiknya. Hadis ini memberi isyarat bahwa kedatangan ajal lebih cepat dari kerusakan rumah. Boleh jadi kematian manusia mendahului kehancuran rumahnya. Dan ini nyata adanya. Betapa banyak rumah-rumah masih berdiri kokoh, ya, sedangkan penghuninya sudah tiada. Ya. Bahkan di beberapa negeri seperti misalkan negeri Jepang, rumah-rumah tidak ada penghuninya, ya, karena orangnya sudah meninggal dan mereka tidak menikah, tidak berkeluarga, karena mungkin rasa takut jika berkeluarga akan menimbulkan beban hidup yang lebih besar. Demikian ya, pemikiran orang yang tidak beriman. Ya. Sedangkan untuk membiayai hidup sendiri saja di sana mungkin biaya hidupnya besar. Padahal mereka ya orang-orang yang berdisiplin, ya lelah-lelah dalam mencari dunia. Kemudian mereka ya karena tidak beriman, kekhawatirannya muncul jika mereka menikah akan membuat beban baru. Ya. Ketika mereka mempunyai anak misalkan, ada beban baru untuk menghidupi anaknya. Sehingga banyak di antara mereka kemudian tidak menikah, tidak berkeluarga, kemudian di usia yang sudah tua meninggal dunia dan rumahnya masih tersisa. Maka betul ya, bisa jadi kematian ini lebih cepat dari kerusakan dinding rumah. Seperti hadis dalam kandungan hadis ini tadi. Betapa banyak kita melihat rumah-rumah yang masih berdiri, sedangkan penghuninya sudah tidak ada. Maka dari sini perbaikan amal tentunya harus lebih didahulukan, lebih diperhatikan dibandingkan perbaikan rumah. Oleh karenanya hendaknya manusia tidak melalaikan urusan akhiratnya dan tidak menjadikan urusan dunia sebagai hasrat terbesarnya. Ya, tujuan akhir. Ini jangan sampai manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhirnya. Namun ya, akhiratlah yang menjadi tujuan akhir. Bab 214, tempat tinggal yang luas. Hadis 457. Abu Nuaim dan Qabisah mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit dari Khumail. An Nafi' ibni Abdul Haris, dari Nafi' bin Abdul Haris. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang adalah al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas. Wal jarus solih, tetangga yang baik. Wal markabul hani, serta kendaraan yang nyaman. Ya, hadis ini sahih li ghairihi. Ya. Ini sudah berlalu dalam hadis nomor 116. Ya. Al-markabul hani, yaitu kendaraan yang nyaman, yang tidak menyibukkan hati dengan sesuatu yang mengganggu pemiliknya. Ya, kendaraan yang tidak rewel. Ya. Dalam hadis nomor 116 ya, di sini ada penjelasan yang berkaitan tentang hadis ini. Dan ini sudah berlalu ya. Disebutkan bahwa
tetangga yang soleh merupakan nikmat yang sangat besar bagi seseorang. Ya. Karena itu hendaknya ia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas adanya tetangga yang soleh. Pun demikian dengan rumah yang luas dan kendaraan yang baik. Jika hati pemiliknya selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ini merupakan salah satu nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tetangga ini hendaknya kita memilih, artinya sebelum kita membangun rumah, melihat ya, siapa tetangga kita nanti. Ya, sehingga dikatakan al-jaru qoblad dar. Al-jar qoblad dar. Ya, kita perhatikan siapa calon tetangga kita. Siapa yang akan menjadi tetangga kita sebelum kita membangun rumah di sebuah tempat. Ya. Al-jar qoblad dar. War-rafiq qoblat thoriq. Ya. Kita perhatikan siapa orang yang akan menemani kita sebelum kita menentukan arah perjalanan. Ya. Artinya apa? Tetangga ini mempunyai ya, perhatian yang sangat penting, ya, yang sangat tinggi di dalam Islam. Karena tetangga ya, adalah teman yang akan senantiasa bergaul dengan kita, bermuamalah dengan kita. Jika tetangga baik, insya Allah akan memberikan dampak yang positif. Namun jika tetangga tidak baik, akhlaknya bermasalah, kata-katanya kotor misalkan, ya, maka justru akan menimbulkan dampak yang negatif kepada kita dan juga anak-anak kita. Ya, maka hendaknya memilih tetangga ya, sebelum kita membangun rumah. Ya, melihat kira-kira siapa calon tetangga kita ini sebelum kita tentukan, oh saya beli kapling tanah di sini, mau bangun rumah di sini. Ini penting sekali. Ya. Taib. Para umat dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis 458 bab 215 orang yang membuat ruang. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ad-Dhahhak bin Nibras Abul Hasan mengabarkan kepada kami an Sabit dari Sabit annahu kana ma'a Anas bizawiyah fauqa hurfatin lahu fasami'a al-adan. Ya. Dari Sabit ia menceritakan bahwa ia pernah bersama Anas bin Malik di daerah Zawiyah. Di atas ruang atasnya ia lalu mendengar adzan. Fanazala wa nazaltu faqaraba fil khuta. Ya. Ia lalu turun dan aku pun turun. Lalu ia memendekkan langkahnya. Faqala, lalu ia berkata, kuntu ma'a Zaid ibn Thabit fama syabi hadhil misyah. Aku pernah bersama Zaid bin Thabit, ia berjalan bersamaku seperti ini. Ya. Waqala, dan ia berkata, atadri lima fa'altu bik. Ya. Tahukah engkau mengapa aku mengajakmu berjalan seperti ini? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masya bi hadhil misyah. Ya, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan denganku dengan jalan seperti ini. Wa qala, dan kemudian ia berkata, atadri lima masyaitu bika. Apakah engkau tahu mengapa aku mengajakmu berjalan seperti ini? Qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyaktsura adadu khutana fi talabis shalah. Agar jumlah langkah kami banyak dalam mencari salat. Ya. Jadi dengan memendekkan langkah tatkala berjalan agar langkahnya menjadi banyak. Ya.
dengan harapan semakin banyak langkah semakin banyak pahala. Namun hadis ini isnadnya dhaif. Ya. Ad-Dhahhak bin Nibras lemah hadisnya. Makna Az-Zawiyah itu suatu tempat di dekat kota Madinah. Dahulu di sana terdapat istananya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jaraknya sekitar 2 farsakh dari kota Madinah. Ya. Kemudian al-ghurfah maksudnya adalah bagian atas dari suatu rumah. Sehingga dari sana dapat melihat orang-orang, ya, dapat melihat orang-orang. Ada beberapa hal yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, seseorang boleh membangun rumah yang luas sehingga ia merasa nyaman dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan membangun rumah diniatkan untuk bertaqarrub kepada Allah, mencari ridha Allah. Yang kedua, pahala sholat semakin bertambah dengan semakin banyaknya langkah yang diayun menuju sholat. Dan kita tahu bahwa pulang pergi seorang muslim dari rumah menuju masjid, di situ ada penghapusan dosa-dosa. Satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah yang lain meninggikan derajat. Maka beruntung mereka yang rumahnya jauh dari masjid. Semakin jauh dari masjid, semakin banyak langkahnya, semakin banyak penghapusan dosa-dosa dan peninggian derajat. Kemudian tadi disebutkan pahala sholat semakin bertambah dengan semakin banyaknya langkah yang diayun menuju sholat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Nabi SAW bersabda, "A'dhamun nasi ajran fis shalah ab'aduhum, fa ab'aduhum mamshan." Orang yang paling besar pahala sholatnya adalah orang yang paling jauh jalannya. Ya. Maka hendaknya seorang muslim tatkala memiliki tempat tinggal yang cukup jauh dari masjid tidak sedih, justru bergembira, ya. Kemudian mengambil kesabaran untuk senantiasa istiqomah berjalan menuju masjid, bolak-balik 5 waktu dari rumah ke masjid, masjid ke rumah. Maka di situ ada pahala yang besar. Semakin jauh rumah jaraknya dari masjid, maka insya Allah semakin banyak pahala. Baik. Bab 216, mengukir bangunan. Abdurrahman bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abil Fudaik mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Abi Yahya mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abi Hind, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta yabdiyan nasu buyutan. Hari kiamat tidak terjadi hingga manusia membangun rumah-rumah. Yushabbihunaha bil marahil, yang mereka serupakan dengan marhal. Qala Ibrahim, yakni asyab al-mukhattatah. Ibrahim berkata, maksudnya marahil adalah baju bergaris-garis. Hadis ini dikatakan hasan li ghairihi. Al-marhal yaitu rumah yang memiliki ukiran patung-patung hewan tunggangan. Ya. Seperti patung unta beserta perlengkapannya, pelana dan lainnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan dengan lafaz lain yaitu bil marojil. Kalau tadi bil marohil dengan ha, kalau ini bil marojil. Ya, dengan lafaz yang lainnya ada bil marojil dengan jim. Artinya menghiasi rumah dengan marojil, yaitu hiasan yang terdapat pada kain bludru khas dari negeri Yaman. Atau memahat dan mengukir dengan ukiran-ukiran yang menyerupai gambar orang laki-laki. Ya. Tadi disebutkan, ya, la taqumus sa'ah, kiamat tidak terjadi hatta yabniyan nas buyutan yushabbihunaha bil marahil,
Dalam riwayat yang lain bil marojil. Ya. Kandungan hadisnya adalah di antara tanda-tanda hari kiamat adanya orang yang menghiasi tempat tinggalnya dengan beraneka ragam bentuk dan warna. Ya. Dan hendaknya seorang muslim berhati-hati ya, agar jangan sampai rumahnya kemudian dipenuhi atau ditaruh di situ pahatan-pahatan yang menggambarkan ya ataupun patung-patung atau lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa, karena itu justru akan menjadi penolak datangnya malaikat rahmat yang masuk ke rumah. Ya. Maka seorang muslim tidak boleh kemudian memasang ya lukisan-lukisan, gambar-gambar makhluk bernyawa di rumahnya. Bahkan kalaupun ada foto kalaupun ada foto seseorang, ya disimpan saja di album. Disimpan saja di album dan tidak dipajang di dinding. Ya. Khawatir di situ akan menjadi penghalang bagi malaikat yang ingin masuk. Dan justru malah ya menjadi tempat untuk berkumpulnya jin-jin ya. Maka rumah dibersihkan dari gambar-gambar yang bernyawa, ya foto-foto, ya lukisan-lukisan yang bernyawa, terlebih patung-patung ya. Ini sangat dilarang di dalam Islam. Ya. Bahkan juga kaligrafi ya, terkadang ada kaligrafi yang sampai harganya mahal, kemudian ditaruh di dinding-dinding ya, di dalam rumah ya, sebetulnya Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, untuk ditadabburi. Jadi rumah itu dibaca, di dalamnya Al-Quran, ditadabburi, diamalkan, bukan sekedar apa dijadikan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran kemudian dipajang dengan ornamen yang indah, dikasih figura, namun penghuninya tidak membaca Al-Quran. Sama saja setan akan masuk ya. Jadi kalau ingin rumah kita ini tidak dihuni oleh setan, oleh jin, ya dibaca Al-Quran di dalam rumah kita. Jangan seperti kuburan yang tidak ada bacaan Al-Quran ya. Ditunaikan di situ sholat-sholat sunnah di dalam rumah, dibacakan Al-Quran. Bukan Al-Quran hanya ya menjadi hiasan dinding rumah dengan kaligrafi-kaligrafi yang mungkin ada banyak ditempelkan di situ. Ini tidak ada faedahnya. Ya. Al-Quran adalah dibaca, ditadabburi, diamalkan. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis 460. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awana mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Umair mengabarkan kepada kami, An Warrad katibil Mughirah qala, dari Warrad juru tulis Al-Mughirah, ia berkata, qala kataba Muawiyah ilal Mughirah. Ya. Muawiyah pernah menulis surat kepada Al-Mughirah. Uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tulislah kepadaku tentang apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaihi. Kemudian Al-Mughirah menulis kepadanya. Inna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli shalah. Sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dia yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan miliknya segala pujian. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Ya Allah, tidak ada yang menahan atas apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi atas apa yang Engkau tahan. Dan tidak berguna kekayaan bagi orang yang memilikinya dari azab-Mu. Wa kataba ilaihi. Ia juga menulis, innahu kana yanha an qila wa qala. Sesungguhnya beliau ya, melarang perkataan si fulan mengatakan begini dan begitu. Wa kasratis su'al, dan melarang banyak bertanya. Wa idha'atil mal, dan melarang membuang-buang harta. Ya. Wa kana yanha an uquqil ummahat. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam melarang durhaka terhadap kedua orang tua. Ya. Di sini dengan menggunakan kata-kata al-ummahat, yaitu ibu. Ya. Maksudnya adalah kedua orang tua. Wa wa'dil banat, melarang mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa man'in wahad, juga melarang bersifat kikir dan meminta-minta. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Makna dari dubura kulli shalah, yaitu setiap usai sholat. La yanfa'udal jaddi, maksudnya kekayaan seseorang tidak memberi pengaruh atau tidak bermanfaat. Idha'atul mal, menyanyiakan harta dengan menghias-hiasi rumah misalkan, ya. Idha'atul mal. Banyak sekali sebetulnya contoh-contoh daripada idha'atul mal. Seseorang membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang sia-sia, ya. Man'in wanhat di sini maksudnya tidak mau memberikan hak yang dituntut darinya, ya. Dia menahannya, tidak memberikan hak tersebut. Namun dia malah meminta-minta kepada manusia padahal dia tidak memiliki kebutuhan yang mendesak. Ya, dia tidak berhak akan hal tersebut namun dia memintanya. Ya, maka ini adalah termasuk sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Ya. Dan hendaknya seorang muslim meninggalkan dari meminta-minta, ya, dari banyak bertanya. Ya. Tayyib. Dan ini sudah lalu penjelasannya, ya, pada hadis 442, ya, bahwa di sana disebutkan seseorang dilarang dari meminta-minta, kemudian juga banyak bertanya, termasuk dalam hal tersebut, ya, kasratus su'al, senantiasa bertanya tanpa adanya kepentingan, ya, atau juga meminta-minta yang dia tidak berhak akan hal itu, ya. Idha'atul mal, ya, ini adalah sebuah sifat yang boros dan berfoya-foya, membuang-buang harta tanpa memperhatikan aturan agama dan tidak menjaganya dengan baik. Karena harta ini adalah amanah, maka harus dijaga dan dibelanjakan dengan baik. Qila wa qala, menceritakan segala apa yang didengar sehingga seseorang mengatakan, dikatakan demikian dan si fulan berkata demikian. Ini semata-mata bersandar pada apa yang didengar, yang tujuannya adalah berlebihan dalam memperingatkan, ya. Maka di sini terdapat kandungan hadis, ya, disebutkan dalam hadis yang sudah berlalu, yaitu pada hadis nomor 16, haramnya berdebat dan bertanya tanpa adanya manfaat, ya. Kemudian ada larangan berlaku boros dan membuang-buang harta, serta larangan menceritakan segala apa yang didengar tanpa meyakinkan kebenarannya. Ya, maka seorang muslim hendaknya waspada dari hal-hal yang dilarang di dalam syariat ini seperti yang disebutkan pada hadis tersebut. Para umat dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Hadis yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu hadis 461. Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Dhi'b mengabarkan kepada kami dari Sa'id Al-Maqburi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah,
Qala, ia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yunjiya ahadan minkum amalun. Ya. Suatu amal tidak akan menyelamatkan seseorang di antara kalian. Qalu wala anta ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, wala ana, tidak juga aku. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah. Ya. Akan tetapi Allah menutupiku darinya dengan rahmat. Fasaddidu wa qaribu waghdu wa ruhu. Maka hendaknya kalian mengambil jalan yang benar. Dekatkanlah serta berjalanlah kalian di awal siang dan sore. Wa syai'un minad duljah. Wal qasda tablughu. Dan dirikanlah solat di waktu malam serta arahkanlah pada tujuan, niscaya kalian akan sampai. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Makna daripada yataghammadani yaitu menutupi, ya. Taib. Jadi rahmat Allah lah, ya. Kita ini bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban, ya. Dan dengan rahmatnya nanti Allah akan memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga, ya. Taib. Di sini disebutkan fasaddidu wa qaribu. Pilihlah jalan tengah antara berlebih-lebihan dan menyepelekan. Maksudnya apa? Ya tidak berlebih-lebih di dalam beragama ini dan tidak kurang, ya tidak menyepelekan. Jika kalian tidak mampu mengambil jalan tengah, maka usahakan mendekatinya. Ya. Waghdu wa ruhu, berjalanlah di permulaan siang dan di awal pertengahan siang. Ad-dulja maksudnya berjalan di sebagian waktu malam. Wal qasda dibaca dengan fathah, yaitu merupakan bentuk dorongan, anjuran. Maksudnya arahkanlah pada jalan tengah karena hal itu merupakan kesempurnaan. Dan berlebih-lebihan dalam beribadah tidak meraih kesempurnaan, ya. Tayyib. Maka seseorang di dalam beragama, di dalam beramal soleh tidak boleh apa? Berlebih-lebihan. Sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Nabi saja. Ya. Misalkan ingin sholat malam, ya ambil waktu dari malam itu untuk istirahat, ya kemudian dia bisa bangun dan bisa beribadah di malam hari melaksanakan sholat malam. Tidak dalam semalam penuh seorang muslim kemudian tidak tidur sama sekali, tidak. Ya, berlebih-lebihan. Bahkan ambil waktu malam untuk istirahat sebagiannya, kemudian bangun untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Dan tidak kemudian meremehkan. Ya, jadi tengah-tengah. Dan inilah yang sesuai dengan apa? Dengan fitrah manusia. Ya. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Tablugu maksudnya niscaya kalian akan sampai tempat tinggal. Kandungan hadis ini yang pertama, perintah agar mengambil jalan tengah dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak menyepelekan atau lalai. Ya. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat isyarat agar berpuasa di siang hari dan sholat pada sebagian malam. Ya, berpuasa di siang hari dan sholat pada sebagian malam, bukan pada seluruh malam. Ya. Di sini ada isyarat, ya, sholat pada sebagian malam, ya, bukan pada seluruh malam, ya, karena badan kita juga berhak untuk istirahat. Yang ketiga, ketika seseorang mengharapkan keselamatan dan derajat yang tinggi di akhirat, hendaknya ia tidak mengandalkan amalnya semata, karena hal tersebut diperoleh dengan karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka kemampuan manusia untuk beramal dan menjauhi maksiat adalah dengan taufik dan penjagaan dari Allah, dan diterimanya amal dan keikhlasannya juga dengan rahmat dan karunia dari Allah. Tayyib, inilah yang kita sampaikan, kurang lebihnya maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.